Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan membalas chatting dari teman-teman ya, dari Anda semua melalui YouTube, melalui Instagram maupun melalui WA gitu ya. Teman-teman bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com atau di Instagram Pak Jaksman juga boleh. Hari ini sekarang gue akan bahas khusus dari Instagram ya. Teman-teman, saya mohon izin untuk menyampaikan kasus-kasus Anda supaya bisa dibahas buat rame-rame juga, buat orang lain juga bisa dapat pengalamannya gitu. Tapi saya tidak sebut nama, saya mungkin tidak sebut angka juga ya, mudah-mudahan tidak ada masalah gitu ya. Dan saya mau disclaimer dulu guys, bahwa semua ini bukanlah kajian akademis, ini bukanlah fakta yang sesungguhnya juga, ini juga yang paling penting ini adalah pendapat pribadi gua 100%, ini bukanlah jasa profesional konsultan pajak, ini bukanlah pedoman bagi Anda untuk melaporkan perpajakan Anda ya. Yang paling benar adalah Anda meng-hire seorang konsultan pajak yang mandiri ya. Kalau saya ini hanyalah pendapat pribadi dan bukanlah menjadi acuan bagi Anda untuk melakukan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Oke. Dan ingat, ini semua hanya imajinasi gua saja ya, imajinasi gua saja, dan ini semua sebenarnya walaupun gua bilang dari Instagram, ini cuma skrip saja guys. Ini hanya skrip yang gua bikin gitu ya. Gitu. Dan semua ini hanya imajinasi dalam dunia Wakanda yang gua miliki. Oke. Banyak terima kasih Pak. Jadi kalaupun saya buat surat ditekan, tetap nggak mungkin masuk pemeriksaan seperti yang ditakuti-takuti ya. Karena waktu sudah mepet, tinggal 20 hari saja masuk PPS. Setuju? Setuju, betul Pak. Tidak mungkin pemeriksaan lagi dalam waktu 2 minggu lagi. Jadi orang pajak kalau sampai bilang mau diperiksa itu hampir tidak mungkin guys. Karena pemeriksaan itu butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa ekspres, nggak bisa langsung tiba-tiba orang diperiksa, itu sangat aneh. Walaupun sebenarnya pada prakteknya bisa dilakukan, tetapi ngapain sih orang diperiksa dengan niat jahat gitu loh? Enggak lah ya. Bahkan sampai hari ini gue belum pernah dengar ada satu orang pun yang dengan sengaja diperiksa dan betul-betul terjadi pemeriksaan sampai hari ini. Maksudnya sejak November Desember ini loh. Ya. Tapi kalau SPDODK udah dari zaman-zaman 5-6 bulan atau 10 bulan yang lalu ya masih mungkin diperiksa. Tapi kalau baru-baru ini dapat SPDODK terus takut akan diperiksa, nggak mungkin. Nggak mungkin guys. Ya. Tapi gue tidak menjamin ya, gue tidak bisa menjamin. Oke, lanjut. Ada OP tapi PKP. Ada OP tapi PKP. Keluarannya di Gunggung. Tapi saya sudah dapat SP2DK. Sudah disuruh bayar. Kalau nggak bayar akan diperiksa. Saya bayar tadi cicilan pertama. Saya sanggupi cicil 3 kali. Janji Maret cicilan kedua, Juni cicilan ketiga. Dari AR belum respons sih. Oke. Jadi dia mengalami masalah PKPM-nya. Oke, baik Pak. 1. Yang sudah dicicil, sudah dibayar, ya sudah, biarkan saja. Hangus ya. Jadi Anda jangan berharap uang yang sudah Anda bayarkan ke pajak bisa kembali kepada Anda. Tidak mungkin, tidak usah. Anggap aja lu nyumbang gitu. Nyumbang buat negara kan bagus ya. Nyumbang buat Semeru gitu loh. Lu nyumbang aja udah bagus. Oke. Yang kedua adalah sampaikan ke AR pakai surat resmi bahwa Bapak mau ikut program PPS dan mohon SP2DK ini tidak buru-buru ditingkatkan ke pemeriksaan pajak karena saya mau ikut PPS. Mohon Bapak mendukung niat baik saya ini. Dah, gitu. 3. Setelah lapor PPS, laporlah SPT tahunan OP-nya. Terus 4. Setelah itu buatlah PT atau CV dan bisnisnya dialihkan ke PT CV tersebut. Terus kelima, PKP OP-nya dicabut ya. Akan terjadi pemeriksaan. Tapi sudah aman sampai dengan 2020 karena sudah ikut PPS. Oke. Jadi jangan pernah guys orang pribadi menjadi PKP. Itu haram hukumnya, haram ya. Haram orang pribadi menjadi PKP. Kalau Anda mau PKP, pindahkan ke CV atau PT. Ya, gitu guys.
Kenapa begitu? Karena kalau orang pribadi, nanti lu jual handphone jadi PKP, lu jual mobil, jual motor, jual baju aja lu jadi PKP nanti. Jangan, ya, jangan. Oke, lanjut. Ada kasus nih. Oke, ini ada kasus panjang. Hari Kamis ketemu AR-nya. Kamis. Malam Pak Bu. Ya, maaf baru balas. Kita telaah kasusnya ya. Saya dapat SP2DK. Dipertanyakan harta 2016 dan 2017. Sudah kami jawab secara langsung dan tertulis untuk ikut PPS. Sedangkan 17 karena kurang catat. Contoh, 16 ada saham 2.500 dan tanah. Saya jual di 17. Penghasilan dalam negeri 5.000, saham jadi 30.000, tanah 98.000. Atas tanah masuk PPh final dan sudah saya bayarkan. Sedangkan saham saya hanya memasukkan perhitungan keuntungannya saja sebesar 5.000 di penghasilan neto. Jadi dihitung progresif PPh 21 kan? Tapi saya mencantumkan 25.000 di penghasilan tidak kena pajak. Seharusnya saya harus cantumkan ya. Dan jadi penghasilan saya di 2017 yaitu 98.000, 30.000, 5.000. Tapi menurut AR penghasilan saya 2.000 untung atas penjualan tanah, 5.000 atas penjualan saham, 5.000 penghasilan neto dalam negeri. Apakah benar? Kalau bisa minta kontak Pak Awan. Oke, saya sudah kasih nomor kontaknya. Ya, mohon maaf baru balas. Ini orang pribadi kan ya, bukan badan. Oke, kalau OP sampaikan kepada AR-nya bahwa saya mau ikut program PPS 2022. Mohon SP2DK ini dipending terlebih dahulu demi mendorong dan mendukung saya mengikuti program PPS 2022. Dengan mengikuti PPS 2022, maka saya akan memenuhi perintah Undang-Undang HPP dan program Undang-Undang HPP untuk melaporkan harta yang belum saya laporkan dengan lengkap. Dan hal ini juga berkonsekuensi saya tidak perlu melakukan pembetulan SPT tahunan tahun 2020 ke belakang termasuk isi-isi SPT-nya seperti harta, hutang, penghasilan, penjualan, pembelian, saham, dividen, dan lain-lainnya. Oke. Jangan takut diintimidasi ataupun ditakut-takuti, ya, takut-takuti orang pajak. Mereka seharusnya mengedukasi dengan benar. Mereka seharusnya mendorong para wajib pajak untuk mengikuti program PPS. Bukannya mengejar penyelesaian SP2DK di Desember ini. Gitu. Oke, jadi tadi itu ibu itu pusing gara-gara hitungan angka-angkanya. Ini 2016, 2017 udah buang semua. Jadi lu bayangkan SPT 20, 19, 18, 17, 16 itu seperti mantan Anda, gitu guys. Seperti lu punya mantan. 16, 17, 18, 19, 20. Lu punya mantan. Bulan depan Januari lu mau merit sama orang baru, yaitu PPS gitu loh. Mantan ini mau lu apain? Lu buang ke laut gitu loh. Lu buang ke laut, lu nggak usah komunikasi lagi, nggak usah lu urus lagi, nggak usah lu pembicarakan lagi. Karena apa? Lu mau move on. Bahkan lu mau move on gitu loh. Lu sudah move on malah. Lu sudah move on, tapi tinggal diresmikan di Januari nanti. Gitu guys. Oke? Anggaplah SPT 2020 ke belakang itu sebagai mantan pacar Anda yang sudah Anda buang ke laut, sudah masa lalu. Tidak usah dibicarakan, nggak usah diperbaiki, nggak usah dipembetulan apapun. Semua sudah berlalu. Itu sudah dosa-dosa masa lalu, Anda lupakan. Sekarang Anda masuk ke masa depan, menatap masa depan, move on ke PPS. Gitu guys. Ya. Kalau orang pajak nggak setuju, aduh, lu omelin balik lah, lu omelin aja balik. Gue sudah kasih tahu di beberapa video yang lain. Oke. Oke, terus ada lagi request pertanyaan ya.
pertanyaan. Selamat sore Pak Awan. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Oke, maaf baru balas. Saya dapat SP2. Oh, SP2. SP2 itu berarti pemeriksaan ya guys. SP2 itu pemeriksaan dan sudah pernah menghadap sekali. Ditemukan ada penghasilan yang belum dilaporkan. Lalu, saya diberi 20 pertanyaan yang harus dijawab dan diminta data-data perpajakan serta rekening koran. Semua itu harus saya berikan minggu depan. Bagaimana sebaiknya saya menyikapinya? Oke. 1. Minggu depan, datang saja, berikan yang Bapak bisa berikan. Tidak usah berikan yang Bapak tidak bisa atau tidak mau atau tidak mampu berikan. Itu ya, paham ya guys? Kalau lu bisa dan lu mau dan lu mampu, lu serahkan. Kalau lu tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, tidak usah serahkan. Ya. Oh iya, itu untuk SPT 17 saja. Saya belum pernah dapat SP2DK, tapi langsung surat pemeriksaan. Apa bisa kalau saya mengajukan PPS dan pemeriksaan langsung dihentikan? Saat ini belum ada instruksi untuk menghentikan pemeriksaan pajak. Alias kita masih menunggu PMK atau petunjuk dari kantor pusat pajak. Jadi tolong dinego agar diulur waktunya. Ya. Diulur waktunya, minta waktu terus untuk menyiapkan data-data lebih banyak lagi. Mudah-mudahan akan ada instruksi penghentian pemeriksaan ya Pak. Oke. Komplain aja bahwa kenapa kok SP2DK tidak terbit tapi langsung SP2. Jadi ada orang ya diperiksa tanpa ada SP2DK. Ini menyalahi aturan, guys. Ya, walaupun sebenarnya boleh-boleh saja, tapi lu boleh komplain. Lu komplain kenapa gua nggak ada SP2DK, nggak ada penjelasan apa-apa, tiba-tiba gua ditangkap gitu. Tiba-tiba gua SP2. Anda boleh komplain gitu kan. 1. Oke, lanjut. Yang lain lagi ya. Oh, ini yang tadi yang sudah dicicil kan. Yang sudah dicicil ya sudah, gue bilang sampaikan kepada AR, ikut PPS, yang lain dilupakan aja. Yang tadi mantan itu loh, yang tadi kisah mantan. Dia bilang gini, di PPS apa yang dilaporkan Pak? Di PPS apa yang dilaporkan Pak? Aset saya sudah masukin di TA 15, sudah nggak punya aset lagi. Saya belum siap tertib pembukuan. Kalau mau jadi CV atau PT, pembukuannya belepotan Pak, yang digunggung kira-kira aja. Saya pas-pasin sama masukannya. Yang penting ada kurang bayar PPN. Oke. Di PPS laporlah bahwa ibu atau bapak ini ya. Bapak punya uang tunai 1 juta rupiah yang belum dilapor di SPT 2020. Terus bayar pajak 14%. 140.000. Beres. Oke, guys, ini bukanlah pedoman resmi bagi Anda ya. Ini bukanlah saran resmi dari konsultan pajak, bukan ya. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi dan ini sesuatu yang mungkin terjadi dan ini belum bisa ada solusinya di Undang-Undang HPP. Gitu guys, makanya gue sampaikan ya, tapi ini bukan pedoman bagi Anda, ini bukan saran buat Anda, oke? Nah, terus selama ini dia bilang belum bisa pembukuan. Oke, buat CV dan PT, pakai konsultan pajak untuk urus pajak dan akuntansinya, Pak. Dah, beres. Lanjut. Ada lagi yang bertanya, mohon maaf ya, gua banyak sekali, gua belum bisa jawab satu-satu, guys. Salam kenal, bro. Saya ada mau nanya-nanya, bisa minta WA saya di Oke, saya di sini. Saya ada satu aset nama PT. Mohon maaf kalau agak lama balas karena lagi banyak ngurus kasus pajak ke kantor pajak bolak-balik. Saya ada satu aset nama PT yang masih tercatat di SPT. Di SPT-nya dia kan. Saat ini aset tersebut sudah bernilai
dari sekian jadi bernilai tinggi gitu naik ya. Nah, kalau saya ikut TA, untuk revaluasi aset tarifnya berapa ya? Tidak ada istilah revaluasi aset di TA 2022, Pak. Kalau sudah dilapor sebelumnya dengan angka yang benar, maka sudah tidak perlu dilapor ulang atau ditambah nilainya di TA 2022. Tapi kalau dulu itu seharusnya nilainya tetapi terlapor mungkin 10 gitu, terlapornya cuma 8 gitu ya. Maka di TA nanti boleh lapor selisih yang belum dilapor. Gitu, Pak, ya. Jadi kalau Anda lapor sebuah mobil, lu belinya 500 juta, tapi lu lupa, lu nggak ngerti pajak, lu lapor cuma 300 juta contohnya, cuma DP-nya doang lu lapor gitu. Maka di TA ini Anda boleh melaporkan selisihnya, kekurangannya. Oh, dulu kurang lapor, 200 juta yang lu lapor sekarang di TA, di PPS. Boleh gitu guys ya, paham ya teman-teman? Gitu. Jadi TA itu boleh melapor harta yang belum dilapor atau yang kurang dilapor. Gitu. Oke, ada lagi? Ini Instagram doang nih. Siang, Pak. Oke. Tolong tanya, untuk asuransi yang lalu, di TA saya hanya melaporkan asuransi yang ada unit link. Sudah betul? Sudah betul yang ada unit link saja. Tapi berjalannya waktu, saya dengar ada beberapa yang bilang semua harus dilaporkan. Saya juga memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang mana tidak ada unit linknya. Menurut saya tidak perlu lapor yang tidak ada unit linknya. Karena tidak bisa diuangkan. Ya. Jadi kenapa yang tidak unit link itu tidak perlu dilapor? Karena tidak bisa diuangkan gitu loh. Sama aja seperti gua keluarin duit untuk beli tiket nonton gitu. Apakah duit yang gua keluarkan untuk beli tiket nonton ini perlu gua lapor di SPT sebagai harta? Kan tidak. Karena itu hangus, nggak bisa balik duitnya gitu loh. Tapi kalau duitnya bisa balik, gua investasi di asuransi, ada unit linknya, ada investasinya. Investasinya ini bisa balik hari ini juga kalau gua tutup polisnya. Itulah yang dimaksud dengan investasi. Tapi kalau preminya hangus, itu sama seperti gue beli makan, sama seperti gue bayar internet, listrik, air, dan sebagainya, itu hangus. Jadi nggak usah dijadiin aset gitu loh. Terus, apakah di PPS saya harus melaporkan asuransi jenis ini yang mana belum saya laporkan di TA? Di PPS, menurut saya juga sama. Tidak perlu lapor asuransi yang hangus. Cukup lapor yang nilai investasinya saja. Oke. Premi tiap tahun ditambah atau hanya premi 1 tahun itu? Oke. Premi yang hangus tidak perlu dilapor di harta ataupun PPS. Oke. Jadi premi yang hangus nggak usah dilapor. Oke. Itu tadi ada lagi yang tadi dijawab lagi. Oh, saya asal ikut aja. Tadi kan gue bilang tuh bayar lapor 1 juta, bayar 140.000 gitu. Oh, dia bilang asal ikut saja. Seandainya saya ikut PPS dan tetap orang pribadi, oh yang tadi PKPOP ya, apakah kesalahan di atas otomatis dihapus? Kalau belum pemeriksaan, maka semua kesalahan sebelum tahun 2020 dianggap selesai. Saya di kota kecil, Pak, kena periksa pun nggak begitu besar. Ini aja yang besar, itu pun karena kebodohan saya sendiri. Nggak apa-apa, Pak. Seharusnya petugas pajak mengedukasi dengan benar tentang PPS. Tapi sayangnya banyak petugas pajak yang salah edukasinya. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Instagram udah beres nih. Instagram udah beres, bos. Udah beres, guys. Gua akan kembali melanjutkan ke WA. Di WA masih ada 62 chatting, guys. 62 chatting yang belum gue baca. Oke, gue akan balas satu persatu ya, teman-teman. Mohon maaf ya, pelan-pelan. Halo Pak Awan, mau tanya. Ada sebuah rumah yang dihibahkan kepada seseorang. Tapi orang penerima hibah tidak mempunyai NPWP. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa ikut teks amnesti jilid 2?
Satu, si anak yang menerima hibah buat NPWP sekarang. Dua, si anak setelah punya NPWP lapor SPT 2020. Nihil, boleh lapor nihil gitu. Tiga, setelah itu ikutlah PPS 2022. Laporkan rumah hibah tersebut, bayar pajaknya. Selesai. Dah. Ya guys ya, semoga aman ya, semoga ngerti ya teman-teman. Lanjut. Halo Pak Awan, saya mulai lapor SPT tahunan dari tahun 2020 UMKM, omset di bawah 4,8 dan punya aset cash 6 miliar. Belum saya lapor. Contoh guys. Kalau saya ikut PPS, hitungannya akan dikenakan 14%? Yes. Saya rencana mau beli rumah 2M. Contoh tadi 6M, sekarang beli rumah 2M. Apakah bisa langsung bayar cash kondisi aset cash belum lapor ke SPT? Oke. Uang 6M itu dilapor di PPS dan kena 14%. Betul ini Pak. Terus mau beli rumah 2M sekarang, silahkan saja Pak. Nggak masalah. Yang penting uang 6M-nya itu dilapor di PPS nanti ya Pak. Gitu deh. Beres. Oke, lanjut. Halo Pak Awan, saya mau tanya, selama ini belum pernah lapor SPT. Apakah lebih baik ikut PPS atau perhitungan biasa ya Pak? Tergantung penghasilan dan hartanya Pak. Jika penghasilan dan jika hartanya besar, jika hartanya sedikit, cukup lapor SPT biasa saja. Jika hartanya banyak, boleh sebagian ke SPT dan sebagian ke PPS gitu. Atau mau semuanya dilapor ke PPS juga boleh. Nggak ada masalah ya. Oke, terus lanjut. Halo Pak Wan, saya mau tanya. 1. Kata Bapak, perusahaan PKP perorangan adalah kesalahan besar. Di mana letak kesalahannya? Baca, cek YouTube gua. Lihat di YouTube saya, Pak. Ada beberapa kelemahan dari PT Perorangan. Saya mulai usaha dari omset di bawah 4,8 dan sekarang di atas 4,8. Apakah ada masalah? Omset di atas 4,8 agak beresiko, Pak. Sebaiknya buat PT atau CV atau PT Perorangan juga boleh. Perorangan. 2. Kalau mau jadi PT, berarti usaha perorangannya dibubarkan dulu dan mulai dengan PT baru tanpa ada kaitan dengan perusahaan perorangan lama ya? Buat PT, maka usaha lama boleh dibubarkan, boleh juga sebagian dipindah ke PT, boleh juga seluruh bisnisnya dipindah ke PT. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau Anda seorang pribadi, Anda merasa omsetnya besar, Anda buka PT baru nih, Anda boleh alihkan seluruh bisnisnya ke PT, boleh alihkan sebagian saja ke PT, atau Anda mau, ya boleh, betul. Ya boleh, dibubarkan boleh, sebagian boleh atau seluruhnya boleh. Gitu ya. Ketiga, bagaimana caranya bantu menurut pendapat yang terbaik? Maklum saya awam dalam hal ini. Terima kasih. Ya, caranya pecah omset saja, Pak. Contoh omsetnya sudah 6M saat ini. Maka akui 3M di pribadi, 3M di PT baru tersebut. Sehingga kedua usaha ini tidak perlu PKP. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau Anda punya omset terlalu besar, lebih besar dari 4,8, daripada lu jadi PKP, mending omset dipecah. Sebagian tetap di pribadi, sebagian di PT atau CV. Sehingga dua-duanya tetap tidak perlu PKP.
Begitu guys. Ini tax planning ya guys, dan ini bukanlah pedoman buat semua orang, ini tergantung case by case. Ini hanyalah pendapat pribadi, gitu guys ya, bukan saran profesional bagi Anda ya. Lanjut. Wow. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ini hari ini ya. Hari ini jam 1 pagi dia WA gua. Buset. Saya mau bertanya tentang perpajakan, tapi bukan tax amnesty. Jadi gini Pak. Saya seorang trader dan saya mau menjalin kontrak kerja dengan buyer. Kami mau bisnis apa gitu ya. Saya posisinya sebagai penyedia barang ini yang nilai omsetnya sekitar anggaplah 2M per bulan gitu. Dan saya ambil barang ini nanti dari pengrajin atau juga dari petani. Buyer saya meminta nantinya saya harus punya badan usaha dan kontraknya akan dimulai awal tahun depan. Kira-kira bagusnya saya buat badan usaha apa ya? UD atau CV? Buat CV, Pak. Buat dari sekarang karena proses buat CV bisa 1 bulan lebih. Oke. Dan apakah saya harus buru-buru daftar PKP? CV-nya yang didaftarkan PKP, Pak. Tidak perlu buru-buru sih. PKP wajib setelah melewati omset 4,8M. Jadi kalau omset dia 2M per bulan, maka Januari 2M, Februari 2M, Maret dia 2M, 6M nih, dia baru perlu PKP di bulan keempat. Oke, PKP itu adalah bulan berikutnya setelah dia mencapai 4,8M. Gitu guys. Oke, terus kalau saya kenakan PPN 10%, itu saya bisa antara rugi atau untung tipis. Kalau harga saya naikkan ke buyer, saya itu harga tidak bisa bersaing karena mau tujuan ekspor itu barangnya. Oke, kenapa harus PKP, Pak? Oh, karena omsetnya besar. Kalau omsetnya 2M per bulan kan setahun 24M, udah nggak mungkin PKP. Harus PKP kalau omset sudah sebesar itu, Pak. PPN adalah tanggungan pembeli. Jadi harga Bapak jangan include PPN. Harus PPN itu ditanggung oleh pembeli. By the way, kalau ekspor, maka PPN-nya gratis, Pak. Dah. Jadi kalau teman-teman mau ekspor, PPN-nya itu gratis ya, 0% ya. PPN ekspor itu 0%. Gitu, guys. Oke, sementara itu dulu ya, teman-teman. Masih ada banyak sekali WA. Gue akan bikin lagi di video-video berikutnya untuk Q&A tax amnesty. Itu ya, teman-teman. Kalau mau menghubungi gue, bisa langsung di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Itu cuman buat ngobrol-ngobrol saja, guys. Bukan sarana untuk kita konsultasi pajak ya. Hanya ngobrol-ngobrol saja. Dalam rangka gue ikut membantu Ditjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.